Deza Eka-Rianti dengan nomor OKG 2011-98372575. Pembelajaran hari ini tentang tema 4, globalisasi, dan subtema 2, manfaat globalisasi. Pembelajaran pertama pada kelas 6. Terima kasih. Apa kabarnya hari ini? Kalian sudah makan? Sudah sarapan? Ya Bu, sudah. Belum? Ya ampun, kenapa belum? Sudah, nanti selesai pembelajaran ya, jangan lupa untuk sarapan ya. Sudah isi absen belum? Sudah Ibu. Sudah isi absen? Oke ya. Linknya sudah ada di Google Classroom ya. Silakan untuk isi ya, diisi ya. Baik. Oke. Tiana sudah hadir belum, Tiana? Tiana hadir Bu. Belum ya? Ya Bu, dia belum hadir. Oke, Tiana belum hadir. Nah, sambil menunggu temannya ya, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan kita pada hari ini ya, semoga diberikan kemudahan dan juga dalam hari ini. Oke, Ana, silakan Ana. Are you ready, class? Yes. I'm ready. Let's pray together. Alhamdulillah, warzuqni Rahman. Ya Allah, berilah kecerdasan. Amin. Finish greet to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ana. Nah, ya, hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita, ya, kita harus selalu membangkitkan semangat ya, semangat nasionalisme kita. Halo Bandung. Nah, siapa yang bisa? Mungkin ada yang tahu sejarahnya kenapa bisa ada lagu ini? Ada yang tahu nggak? Yang ada sejarah lautan api itu kalau nggak salah. Betul sekali, hebat Sinas ya. Jadi sejarahnya ya, ketika bangsa Indonesia itu berusaha mempertahankan kemerdekaan. Nah, disitulah ya, jadi ada tragedi di Bandung ya, di mana rakyat Indonesia tuh membombardir ya semua gudang senjata sekutu ya. Jadi semua udah akhirnya timbullah kebakaran seperti itu. Nah, itulah inspirasi dari lagu ini. Oke, Bu Deza, kita nyanyi bareng-bareng ya. Nyanyi bareng-bareng. Halo, ibu kota perbedaan. Halo,
sejarah ya bagaimana terciptanya ya lagu Halo Halo Bandung ini. Siapa penciptanya sih? Ismail Marzuki. Ismail Marzuki. Nah, tahu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, hari ini ya supaya pembelajaran kita lebih semangat ya, hari ini Bu Deza akan ada ice breaking ya. Yuk, Deza share screen supaya lebih semangat lagi untuk pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Remix. Nah, yuk coba tangannya di sekolah sama ini ya, ikutin. Bisa ya? Salah kedua sama ini ya, harus silang ya. Relax? Hah? Enggak relax ya? Susah ya? Susah loh. Terakhir yang bagian terakhir. Loh, ya kan ya. Maka itu senam otak. Jadi untuk menyeimbangkan antara kerja otak. Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa kemarin kita belajar? Ada yang tahu? Coba. Tentang peran Indonesia di negara di ASEAN. Di ASEAN. Oke, pinter. Tentang peran Indonesia di ASEAN. Iya betul, peran Indonesia di ASEAN ya, pinter. Nah, hari ini kita juga akan tetap membahas ya, yaitu tema 4 tentang globalisasi dan subtema 2 tentang globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran pertama ya. Bu Deza akan menginformasikan terlebih dahulu ya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi mau ngapain sih kita hari ini ya? Lalu nanti setelah kalian melihat video, kalian akan berdiskusi dengan teman-teman kalian tentang bagaimana peran Indonesia di dalam ASEAN ya. Lalu nanti kalian juga akan menyimak teks bacaan ya. Nanti kalian menuliskan informasi-informasi penting yang terdapat di teks bacaan tersebut. Dan yang terakhir ya, seperti yang sudah kita lakukan ya, jadi minggu lalu kita sudah membuat energi dan hari ini kita akan mempresentasikan itu. Oke? Yuk, sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Siap. Masih ingat nggak ya kira-kira kalau tepuk semangat? Masih ingat nggak ya? Tepuk semangat. Semangat. Ulangi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Selanjutnya, ya teman-teman. Apa saja ya, atau masih ingatkah kalian apa saja negara yang termasuk ke dalam anggota ASEAN? Siapa yang bisa menyebutkan? Boleh silakan raise hand. Oke, di sini berarti coba sebutkan Queen. Ayo Queen, silakan sebutkan. Siapa saja negara anggota ASEAN? Semuanya. Ya, boleh semuanya. Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Filipina, Vietnam, terus Thailand, sama apa lagi ya? Brunei. Ya, Bu. Iya, Brunei. Betul nggak teman-teman yang lain? Betul. Betul. Berarti masih ingat ya tentang negara anggota ASEAN. Berarti ada berapa? Ada 10. Ada 10. Nah, ini adalah negara-negara anggota ASEAN. Nah, selanjutnya ya di sini Bu Deza punya video. Silakan kalian amati videonya. Nah, nanti dari video ini baru kita akan diskusi. Jadi apa sih peran Indonesia di dalam ASEAN? Yuk, kita simak terlebih dahulu videonya. Sebentar, bisa stop share dulu. Ya, tampilkan videonya ya. Apa nih sebentar? Nah, ini gedung apa nih? Gedung? Ada yang tahu nih gedung apa? Gedung? Gak tahu?
Ini adalah gedung kesekretariatan ASEAN ya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi tempat kesekretariatan ASEAN itu berada di Jakarta ya. Baik, tadi sudah disimak videonya tentang perwakilan dari bangsa-bangsa anggota ASEAN untuk hadir di Jakarta ya, seperti itu. Dia menghadiri yang namanya KTT ASEAN. Apa itu kepanjangan dari KTT? KTT. Konferensi tingkat tinggi. Good job, bagus sekali ya. Jadi tingkat Tinggi. tinggi, pintar. Yang sudah melihat videonya ya. Nah sekarang, nah ini adalah contoh ya, ini di dalam gedungnya ya, dimana KTT ASEAN itu sedang berlangsung ya. Jadi ini ceritanya suasana rapat ya di dalam gedung tersebut. Nah sekarang, oke, ayo berdiskusi ya. Di sini ya kalian bersama dengan teman sekelompok kalian berdiskusi ya. Jadi kalian tuliskan apa bentuk kerjasama Indonesia ya di dalam ASEAN seperti itu. Nah, tugasnya sudah Bu Deza share di Google Classroom. Bu Deza buka dulu ya, nanti teman-teman silakan dilihat ya. Ini tugasnya silakan dilihat, ada di tema 4, subtema 2. Teman-teman silakan ya, anak-anakku silakan untuk berdiskusi dengan teman kalian, teman satu kelompok kalian tentang apa peran Indonesia di dalam bidang politik ASEAN ya. Akan buat kelompoknya yang pertama, yaitu ada Diva, ada Mika, sama ada Arsya ya, itu di kelompok pertama. Kelompok kedua Bu Deza buat, silakan masuk ke roomnya masing-masing. Nah, oke, silakan bergabung dengan teman-temannya. Boleh didiskusikan apa perannya. Oh, ya. Baik Bu. Ayo Danis, yang pertama peran Indonesia dulu aja. Edit ya. Satarian Kan. Terus sekretariat. Sekretariat. Sudah oke. Ini pakai bidang politik kan Bu? Ya, Sebenarnya bidang politiknya. kayak bukan tulis bidang politik gitu, kayaknya Zopfan deh. Ya. Zapan apa? Afta itu politik. Zapan apa Zapan? Zafan itu di bidang politik. Zone of Peace, Freedom, sama Neutral. Oke. Netral. yang ketiga apa? Ini bolehnya di bidang politik doang Itu kita atau nulisnya boleh kayak yang di gitu tuh bidang yang gimana, Bu? lain? Politik aja. Jadi kita nulisnya gitu Bu. Politik aja kan tadi? Ya betul. Tulis satu Zopfan. Habis itu yang kedua perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Yang tiga Afta tuh politik. Kedua, oke. LKPD Oke, makasih. IPS. LKPD IPS. Yap. Nah, ada Terima kan? kasih, Bu. Oke, di bidang politik saja ya. Di bidang politik apa contohnya? Oke, Bu. Apa contohnya di bidang politik ASEAN? Kita masih menunggu teman-temannya untuk segera bergabung. Gimana tadi diskusinya? Ya, oke, sudah tahu ya apa sih peran Indonesia di dalam bidang politik ASEAN ya. Oke, baik. Sekarang Bu Deza ya, karena tadi kalian sudah berdiskusi dengan teman-teman kalian, berarti sekarang Bu Deza ingin ya kalian mempresentasikan apa sih hasil dari kerja kelompok kalian tadi. Coba Bu Deza minta ruang sangat
mempresentasikan satu saja, sebutkan satu saja hasil dari kerja kelompok kalian tadi. Yang ngomong silakan, siapa? Boleh Arsyad, Diva, Rena, atau Mika? Diva Bu, Diva aja. Diva, oke Diva, silakan Diva. Apa contohnya? Contoh bentuk kerjasama. Pak, halo. Halo. Ada Oh, iya. saja? Ya, sudah terdengar Satu Arsyad. saja? Ya, satu saja. Sebutkan. Bentuk kerjasama. Yang apa tuh? Apa? Kerjasama Indonesia. Oh iya, bentuk kerjasama Indonesia. Kan Diva yang ngomong ini, saya cuma Oke. itu. Apa contohnya? Bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan yaitu mengadakan olimpiade regional Asia Tenggara di bidang pendidikan untuk negara-negara anggota ASEAN. Oke, boleh. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 ingin memberitahukan bahwa peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN adalah Indonesia menjadi salah satu lokasi tempat kantor sekretariat ASEAN. Seperti yang kita tahu, kantor sekretariat ASEAN berada di Indonesia, tepatnya di kota Jakarta. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, nah itu ya tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian tentang bentuk kerjasama Indonesia di dalam bidang politik ASEAN ya. Nah, di sini Bu Deza akan memberikan penguatan. Jadi apa saja sih ya peran aktif Indonesia di dalam bidang politik ASEAN? Yuk, silakan disimak video berikut ini. Itu ya, jadi itu adalah peran aktif Indonesia di dalam bidang politik ASEAN ya. Yuk, selanjutnya, nah di sini ya, kira-kira ya dari yang tadi kalian sudah lihat ya, bagaimana negara-negara lain bisa hadir ke Indonesia, bisa tiba di Jakarta, lalu juga kalian tadi melihat ya di ruangan seperti itu keadaannya. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan globalisasi? Ada yang bisa tahu apa hubungannya dengan globalisasi? Ada komunikasi. Ada komunikasi, Ada komunikasi kata Bima. Oke, terus transportasi, transportasi, betul. Terus Ekonomi. ekonomi, betul. Seperti itu. Nah, itulah pengaruh globalisasi ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, selanjutnya di sini Bu Deza punya cerita ya, punya sedikit teks. Nah, jadi dari globalisasi itu ya, sebenarnya globalisasi itu mendatangkan dampak yang positif, ada juga yang positif dan juga ada dampak yang Negatif. negatif. Betul, ada positif, ada negatif ya. Yuk kita baca terlebih dahulu teks berikut ini. Ini teksnya. Nah, kira-kira dari teks ini siapa yang bisa menjelaskan apa sih yang terkandung di dalam teks tersebut? Mengurangi penggunaan energi. Lainnya, kata kasih mengurangi energi, penggunaan energi. Oke, yang lainnya cari alternatif, Pemborosan energi sama faktor-faktornya, Bu. iya, mencari energi alternatif. Ya, nah, di sini ya di dalam teks ini, nah kira-kira apa sih yang dibahas energi itu kenapa nih di sini? Yang paling terparahnya apa yang ada di teks ini? Dampak dari pemborosannya dan faktor pemborosan energi. Dampak dari pemborosan energi. Siapa yang bisa menyebutkan? Coba Bu Deza mau tanya sama Queen. Queen bisa menyebutkan tidak? Apa dampak dari pemborosan energi yang ada di teks tersebut? Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut. Oke, sip, pintar. Coba yang lain. Bu Deza tanya sama Jovan. Jovan, coba apa lagi? Dampaknya, dampak yang dirasakan ketika kita boros energi.
eh sumber daya alam bisa habis, terus Terus? kalau sumber daya alam habis terus ntar bisa ngaruh ke buminya bisa bermasalah atau gimana gitu, Bu. Oke, sip. Ya, jadi ini adalah akibat dari pemborosan energi. Ya, jadi ada hilangnya ya ekosistem seperti itu. Nah, baik. Nah, dari sini, Bu Deza ingin kalian menuliskan informasi penting yang terdapat pada teks bacaan tersebut. Ya, ini adalah bagannya. Bu Deza sudah kirimkan ke Google Classroom. Ya, teman-teman, ya ternyata sangat mengerikan sekali ya dampak dari pemborosan energi. Ya, tadi yang dibaca oleh Queen katanya suhu meningkat. Apa sih teman-teman suhu meningkat itu maksudnya apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa sih? Global warming. Oke, betul. Betul. Apa kira Putri? Menjadi panas. Iya, suhunya menjadi panas. Udaranya jadi lebih panas. Udara menjadi lebih panas. Jadi mencair. Bisa cair. Oke, Queen dan Kera jawab katanya gletser yang ada di kutub utara dan di kutub selatan itu bisa mencair. Wah. Terus menyebabkan demam juga, Bu, karena perpindahan suhunya. Oke, nah itulah ya dampak dari pemborosan energi. Sekarang, nah ini berhubungan dengan tugas kita minggu lalu ya. Kita sudah membuat praktik ya. Ayo mencoba. Kita membuat praktik bagaimana cara menghemat energi. Nah, ini adalah praktik yang kita sudah buat minggu lalu ya. Ini ada bohlam. Nah, nanti kita coba. Oke? Nah, baik, sekarang siapa yang mau presentasi hari ini? Oke, good job. Bagus sekali ya. Baik, silakan boleh untuk dipresentasikan ya, Keira, untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Kira Putri Adriana. Saya mau mempresentasikan mana lampu yang lebih hemat dan lebih terang. Di sini saya mempunyai lampu pijar dan lampu LED. Pertama, lampu pijar. Oke. Dan selanjutnya lampu LED. Nah, yang lebih terang dan lebih hemat adalah lampu LED. Oke, terima kasih Keira. Ya, baik. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 1. Tadi kelompok 1 Mika ya. Oke, Mika. Oke. Baik, silakan diperkenalkan. Nama saya Mika. Saya akan menjelaskan perbedaan lampu pijar dengan lampu LED. Mari kita coba lampu pijar. Lampu pijar itu boros energi dan lebih cepat padam daripada lampu LED. Lampu pijar menghasilkan cahaya lebih redup daripada lampu LED. Oke, baik. Terima kasih ya Mika ya. Bu Deza langsung lanjut saja ke kelompok selanjutnya yaitu Sinas ya. Sinas, Bu Deza Ya, Bu. Oke, silakan Sinas. Assalamualaikum teman-teman, saya Sinas Nadira Azara, perwakilan dari kelompok 3. Nah, hari ini sekarang saya akan menjelaskan perbedaan antara lampu pijar dan lampu LED.
Kita coba lampu LED dulu ya. Oke. Nah, lampu LED ini tuh nyala lampunya lebih terang daripada lampu pijar. Kalau nggak percaya, nih. Nah, jadi menurut saya kita lebih baik pakai lampu LED daripada lampu pijar karena lampu LED itu lebih hemat. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Sinas. Berarti semua kelompok ya sudah mempresentasikan hasilnya. Arti ya tadi sudah dipresentasikan. Nah, sekarang tinggal mengerjakan LKPD-nya. Sebentar, Bu Deza buka dulu. Ya. LKPD-nya ada di Google Classroom, ya, ada di LKPD IPA. Sebentar Bu Deza share screen terlebih dahulu, ya. Oke, ini adalah LKPD-nya. Apa alat dan bahan yang tadi sudah diujikan? Lampu pijar, Ada lampu pijar, lampu LED, Pijar dan lampu LED, baterai, kabel, listrik, sama fitting, Oke, sama fitting betul lampunya. ya. Nah, itu adalah alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan lampu hemat energi. Ya, baik. Selanjutnya ya, Bu Deza ya, sebagai di akhir pembelajaran sebelum kita menarik kesimpulan, kita mau main games word wall terlebih dahulu ya. Sebentar, Bu Deza share linknya ya. Nah, dari lampu hemat energi, apa tadi lampu hemat energi? Lampu apa yang paling hemat energi? Antara lampu pijar dan juga lampu LED yang sudah kita coba tadi. Lampu LED. Lampu LED, coba di sini ada nggak? Mana lampu LED? Ada tidak? Coba. Coba lihat. Bu Deza ketemu. Oke, ada yang ketemu nggak? Belum. Ada Bu, saya sudah nemu Bu. Oke, sudah ketemu ini ya LED. Iya benar di situ. Oke, sekarang ya kerjasama di bidang politik. Ayo apalagi kerjasama di bidang politik ASEAN. Saya nemunya bohlam, Bu. Mana bohlam? Oh boleh, berarti alat yang digunakan dalam percobaan. Mana bohlam? Mana? Itu Bu, baris Oh yang ini. ya, itu. Oke, berarti bohlam. Ketemu itu Bu, pendiri ASEAN Bu. Mana pendiri ASEAN mana? Apa Itu ya? Bu di bawahnya D. Di bawahnya D yang paling atas Bu. Ini Di D. paling atas ada huruf D, habis itu ada P, itu. Ibu pencet P-nya, habis itu ada Oke, pendiri ASEAN. Oke, berarti pendiri ASEAN ini di apa nih? Yang kategori yang mana? kerja sama di bidang politik. Oke, kerjasama di bidang politik. Ya, wow. Tidak terasa ya, ternyata kegiatan kita sudah sampai di akhir pembelajaran ya. Nah, sebelum berakhirnya pembelajaran kita ya, kita tarik dulu kesimpulan ya, kita refleksi dulu. Ya. Nah, ayo menyimpulkan. Tadi kita sudah belajar apa? Yang pertama, peran Indonesia dalam ASEAN. Oke, peran Indonesia di dalam ASEAN. Di bidang politik ada apa saja? Ada Zopfan. Lalu tadi yang ada di games? Yang ada di games tadi apa? Pendiri ASEAN, pinter ya. Lalu apa lagi? Apa saja yang tadi sudah kita pelajari? Tentang hemat energi. Pemborosan energi. Oke, pemborosan energi. Bagaimana cara kita untuk hemat energi? Menghemat energi itu memakai saat tidur atau tidak dipakai. Lampu LED. Menggunakan lampu LED boleh. Lalu apa lagi selain itu?
supaya kita Yang lain kan Mematikan TV barang kalau elektronik tidak jika tidak dipakai. menonton. Kan baik, mematikan televisi jika Menyalakan tidak AC. ditonton. Lalu apa lagi? Menutup pintu ketika menyalakan AC. Iya betul. Nah itu adalah cara-cara kita ya supaya kita tetap selalu hemat energi ya, supaya tadi dampak-dampak yang tadi disebutkan juga oleh kalian itu tidak peran ASEAN. Lalu tadi cara menghemat listrik seperti itu ya. Nah, Bu Deza punya soal evaluasi. Nanti silakan dicek di Google Classroom. Bu Deza tunggu sampai hari ini. Ya, pengirimannya terakhir sampai jam 8 malam ya. Oke, sebagai penutup ya, kita mau nyanyi lagu terlebih dahulu yuk. waktu hujan sore-sore Sore, daun berlari. Oke, baik. Oke, baik anak-anakku, terima kasih untuk hari ini ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Terima kasih ya. Sebagai penutup kita harus berdoa terlebih dahulu ya, karena tadi kita diawali dengan doa dan juga ditutup dengan doa. Baik, silakan Ana pimpin doanya. Are you ready, class? Yes, Yes, I'm ready. Gini tuh, our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ana, terima kasih semuanya ya. Terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Dadah.